dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Bakat juga diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Dalam hal ini, bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Dalam video kali ini kami akan membahas bakat seni dan psikomotorik. Bakat seni yaitu bakat seseorang yang di dalamnya terdapat potensi muda terlibat dengan sesuatu yang menghasilkan keindahan. Misalnya menciptakan lukisan, menari, bermain wakta, mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu singkat dan sebagainya. Bakat kinestetik atau psikomotorik adalah bakat yang terkait dengan kemampuan atau keterampilan fisik. Orang yang mempunyai bakat ini misalnya olahragawan. Misalnya bakat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu yang pertama variabel dalam diri, yang termasuk ialah 1. Minat seseorang akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Yang kedua, motivasi. Rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang, tidak akan menonjol. Motivasi berkaitan dengan tujuan. Jika kurang motivasi atau sedikit saja ada halangan, sudah cukup untuk menghilangkan semangat untuk berlatih. Yang ketiga ada value, yaitu bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaannya itu. Misalnya, seseorang memberi arti negatif terhadap pekerjaannya atau masih kurang dihargai, maka bakat itu juga akan terhambat perkembangannya. Yang keempat ada kepribadian. Anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Yang kelima ada konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri. Faktor yang kedua yaitu variabel lingkungan. Menurut Sarlito, variabel-variabel yang mempengaruhi berkembangnya bakat pada diri seseorang yaitu yang pertama, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Misalnya seperti bakat olahraga, yang diperlukan adalah lapangan bermain, bakat musik, yang diperlukan alat musik, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu membentuk tingkah laku tertentu. Misalnya di Iran mungkin tidak dapat berkembang bakat seni musik, tari, dan lain-lain, dikarenakan di sana misalnya tidak diperbolehkan bernyanyi. Jadi kesempatan untuk mengekspresikan bakat tersebut sangat sedikit. Yang ketiga adalah lingkungan edukasi. Pengembangannya melalui pendidikan formal seperti sebagaimana diajarkan di sekolahnya. Yang keempat adalah besar atau banyaknya latihan. Pengembangan bakat melalui proses training atau latihan. Dan yang kelima adalah hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan, misalnya kemiskinan, cara pengasuhan anak yang khusus, dan sebagainya. Yang keenam adalah kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, misalnya apakah diberikan kesempatan latihan yang cukup. Permisi Kak. Iya Kak. Kami dari mahasiswa Unimed melakukan observasi untuk mencari tahu seseorang yang mempunyai bakat. Kak, kapan Kakak menyukai jadi seorang model? Sebenarnya sejak 6 SD udah suka model, namun sempat berhenti karena beberapa hal. Faktor apa itu Kak yang membuat Kakak berhenti? Faktornya keluarga. Nah, keluarga, kemudian pasangan itu membuat langkah kita terhenti untuk menjadi model. Yes. Ya. Caranya mengatasi gimana Kak? Cara mengatasinya saya memberi pengertian kepada orang tua saya, kemudian pasangan saya, sehingga mereka memahami bahwa saya memang menekuni dunia model dengan baik. Jadi ya model itu kan identik sama hal-hal duniawi begitu. Apa salahnya? Selagi yang positif Iya. itu dikerjain gitu. Iya, model itu nggak hanya selalu tentang bentuk lekukan badan, tapi tentang brain, Yes. beauty dan sebagainya. Jadi cantik di luar dan cantik di dalam. Sore kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang perkembangan bakat individu. Pertama, perkenalkan nama kami, nama saya Nasib Mertua Saik. Nama saya David Istindawan. Nama saya Alberto Kamil Pasariu dari jurusan olahraga Prodi PKO. Pertanyaan pertama, apa sih bakat yang abang miliki? Kalau dari diri saya sendiri, bakat yang saya miliki di bidang sepak bola. Kalau boleh tahu, dari kapan abang menyukai bakat itu? Saya menyukai bakat sepak bola sejak umur 6 tahun lah, sejak SD lah, masuk SD. Saya sudah menyukai olahraga di bidang sepak bola. Hal-hal atau kegiatan apa saja yang abang buat untuk meningkatkan bakat abang tersebut? Hal-hal yang saya lakukan untuk mengembangkannya, contohnya saya masuk dalam tim SSB pada usia 11 tahun yang berada di kampung saya, tepatnya di Toba di Lagu Putih. Dan saya mengembangkannya di
tamat SMA saya mulai mengikuti liga-liga yang berjalan. Kalau boleh tahu Bang, liga-liga berat udah sering tanding ya Bang? Udah. Kalau turnamen-turnamen gitu apa contoh-contoh turnamen gitu Bang? Kalau contoh turnamen yang pernah saya ikuti Menpora umur 16 tahun 2019 dan Danone Cup di usia waktu saya berusia 15 tahun. Kalau Abang ikut turnamen atau liga-liga gitu udah pernah juara nggak Bang? Atau udah pernah sertifikat piala gitu kan? Pernah, saya saat turnamen di Sidikalang kami pernah dan tim saya mendapatkan juara 1 dan turnamen kedua pernah di Toba tepatnya juara 1 dan mendapat gelar tim terbaik. Kalau dari orang tua Bang, pendapat dari orang tua Abang apa? Kalau dari orang tua yang mendukung dari ibu sih. Kalau ayah sedikit lebih mengutamakan sekolah dibanding olahraga ya. Permisi Bang, kami dari Unimed kelas PSPM ada tugas tentang perkembangan bakat. Kalau boleh tahu nama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Sangat Saputra Bintang. Kalau boleh tahu Bang, Abang punya bakat apa? Kalau bakat sih saya masih bingung dengan bakat saya sendiri. Soalnya gimana ya, saya belum bisa memastikan bakat saya apa. Soalnya saya masih hobi main game doang, nggak ada yang lebih. Kalau selain bakat, Abang nggak tahu kan? Jadi minat Abang apa? Atau pengalaman perlombaan gitu apakah ada Bang? Ya selain bakat, ya yang tadi lah yang saya bilang, minat saya cuma main game doang. Kalau pengalaman saya pribadi sih, saya pernah mengikuti lomba antar sekolah aja sih, nggak ada yang lain di luar. Tahu itu perlombaan apa? Lomba lari, paskibra juga ada. Tapi kalau dibilang bakat mungkin enggak ya. Selamat siang. Siang, Nama kamu siapa? nama saya Juli Tanjung. Kalau kamu? Nama saya Nasib Sain. Saya ingin menanyakan, jika seseorang tidak mengetahui bakatnya, bagaimana sih menurutmu cara agar seseorang itu mengetahui apa bakatnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama sih menyadari kemampuan diri ya. Seringkali orang mengabaikan kemampuan dirinya karena merasa tidak menyukai bidang tersebut. Padahal keahlian semacam itu juga bisa menjadi bakat yang dimiliki dan berpotensi mahir apabila sering diasah. Lalu yang kedua, bertanya pada orang lain. Orang lain seperti orang terdekat kita, baik keluarga maupun sahabat, biasanya tahu apa kemampuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain akan menilai seberapa mahir kita melakukan pekerjaan tersebut dalam mengerjakan ataupun menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, kita bisa melakukan tes bakat atau konsultasi psikolog. Cara ini merupakan cara paling tepat karena dilakukan oleh para ahli di bidangnya, sehingga bisa mengetahui dengan baik bakat dan minat apa yang ada di dalam diri kita. Lalu yang terakhir, untuk mengembangkan, kita bisa melatih hal yang disukai. Bakat tidak akan berkembang apabila hanya dibiarkan tanpa diasah. Oleh karena itu, penting untuk mengasah hal-hal yang disukai agar semakin terlihat kemampuan dan bisa mengukur sejauh mana kemampuan tersebut berkembang. Kalau dari Anda, bagaimana cara Anda menanggapi opini orang terhadap bakat yang Anda miliki? Menurut saya pribadi, acuh tak acuh ya. Lalu fokus terhadap tujuan diri sendiri, semakin terpacu untuk mengembangkan bakat tersebut agar berguna bagi masa depan. Terima kasih ya atas saran yang Anda telah berikan. Sama-sama.